Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Pada malam hari ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai topik yang sedang hangat-hangatnya di bulan Mei ini, terutama pasca keluarnya pidato dari Presiden yang menyatakan bahwa agar warga negara kita ini bersiap untuk hidup berdampingan bersama dengan COVID-19. Namun sebelum lebih jauh, mungkin saya ingin terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu bekerja.id atau bekerja Creative Hub. Jadi bekerja.id ini sebenarnya inisiatif kolektif dari anak-anak muda yang kreatif dan juga mempunyai misi di sektor ekonomi, utamanya ekonomi kreatif dan juga pendidikan. Dan kita membuat talk show ini adalah untuk menjalankan misi pendidikan tersebut. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada pihak Givera Udo yang telah memungkinkan konferensi via Cisco Webex ini bisa terjadi dan lancar seperti ini. Seperti itu. Oke, kembali lagi ke pembicaraan kita tentang wacana relaksasi PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah baru-baru ini. Jadi pasca keluarnya pidato tersebut itu menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bagi kelas menengah mungkin relaksasi PSBB ini dinilai sebagai kok terlalu terburu-buru untuk menetapkan relaksasi gitu. Tapi di sisi lain kelas atas yang biasanya pemilik bisnis ataupun teman-teman di kelas bawah yang tidak bisa bekerja dari rumah, tidak bisa yang namanya work from home itu merasa ini adalah angin segar bagi harapan mereka gitu, angin segar untuk mereka bisa melanjutkan aktivitas ekonomi. Nah, pada malam hari ini kita ingin membicarakan tentang apa saja sih peluang dan tantangan yang hadir dari pemberlakuan relaksasi PSBB atau yang lazim kita sebutnya sebagai new normal ini gitu. Karena kalau kita mengutip Zizek gitu, bahwa dikatakan COVID-19 ini ataupun wabah-wabah yang lainnya akan senantiasa menghantui kehidupan manusia. Mereka akan senantiasa menghantui upaya manusia untuk bertahan hidup. Jadi ada COVID-19 hari ini, kita tidak tahu 20 tahun, 40 tahun lagi pasti akan terjadi lagi. Dan yang kita lakukan hanyalah haruslah untuk bersiap menghadapi wabah itu. Gitu. Jadi kita di sini berdiskusi tentang bagaimana kita mempersiapkan the new normal ini. Dan bagaimana pasca pandemi ini kita bisa bangkit dan membangun negara yang betul-betul resilient terhadap wabah. Gitu. Di tengah-tengah kita di sini sudah hadir dua orang aktivis yang mungkin beda lapangan tempurnya ini. Yang satu ada Mas Budiman, aktivis yang / politisi juga dari PDI Perjuangan. Beliau pernah jadi anggota DPR RI 2 periode. Ya saya pikir ini cukup mumpuni untuk bicara tentang policy making proses di tengah-tengah pandemi ini. Selamat datang Mas Budiman. Terima kasih telah mau hadir. Yang kedua di sini ada Mas Yanuar Nugroho. Ini saya sudah ikuti beliau dari sejak masih menulis di Unisosdem. Saya mengikuti berbagai tulisan beliau dan sampai akhirnya beliau dapat kesempatan jadi deputi itu suatu berita yang menggembirakan bagi saya. Namun sekarang ternyata beliau tidak ada lagi di pemerintahan dan ini cukup membuat saya khawatir sebenarnya gitu. Tapi ya saya pikir masukan-masukan dari Mas Yanuar masih sangat didengarkan oleh pemerintah hari ini. Dan Mas Yanuar ini buat teman-teman tahu aktivis juga, cuman beliau ini aktivis scholar gitu, bukan aktivis politisi seperti Mas Budiman. Keduanya sama-sama aktivis, punya niatan baik untuk membangun negeri, tinggal caranya saja yang berbeda gitu. Dan saya pikir kedua orang ini sangat relevan dan sangat kompeten untuk berbicara mengenai problem yang kita hadapi hari ini. Oke, tanpa berpanjang-panjang, mungkin saya beri kesempatan pertama untuk Mas Budiman terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya. Monggo, Mas. Halo, sudah dengar sekarang?
Udah Dengar. kedengeran, Mas. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman Bekerja Talks, kepada Mas Yanuar, ya, untuk Denny, dan untuk para peserta yang baru saja bergabung di Bekerja Talks pada malam hari ini. New normal bagi saya adalah, kalau tadi kamu bicara mengutip pada Zizek, adalah sebuah situasi di mana melakukan kehidupan sehari-hari sampai kemudian menjalankan keputusan-keputusan strategis. Sampai bagaimana keputusan strategis itu dilakukan, baik itu dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang politik, even dalam bidang politik, itu akan sungguh-sungguh berbeda karena ia ditentukan oleh cara kita untuk masuk dalam situasi yang baru ini. Situasi baru itu apa? Doni dan teman-teman sekalian, sampai era revolusi industri kedua, dan dimulai oleh revolusi industri pertama, akhir abad 18 di Inggris, dan kemudian menyebar ke dunia dan melahirkan gerakan nasionalisme, melahirkan demokrasi liberal, melahirkan revolusi industri berdasarkan manufaktur, industri manufaktur. Itu manusia menyepakati ada satu kebenaran yang sifatnya sekuler, kebenaran yang diterima oleh banyak orang. Yaitu apa? Yaitu kebenaran konstitusional. Saat kita mendirikan Indonesia tahun 1945 dan melahirkan demokrasi pada tahun 1998, sebenarnya kita ini bergerak untuk Indonesia merdeka, untuk Indonesia demokrasi tahun 98, karena kita manusia Indonesia ini percaya bahwa kita sedang menegakkan yang disebut sebagai kebenaran konstitusional. 1945 kita melahirkan konstitusi dan kita menetapkan kebenaran konstitusional kita dalam pembukaan UUD 45 kita, ya, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikaman dan tidak sesuai dengan perikeadilan. Ya. Coba kita baca teks pembukaan UUD 45 kita. Itu adalah pernyataan kita bahwa secara konstitusional atau kita melahirkan konstitusi dan itu membenarkan kelahiran kita bahwa kita harus merdeka. Tahun 98 pun saat kita bicara reformasi, kita bicara pemilihan presiden secara langsung, kita berbicara soal kebebasan, kita berbicara soal pergantian kekuasaan agar bisa dicek, kalaupun tidak mengacu pada batang tubuh UUD 45, tapi setidaknya mengacu pada pembukaan UUD 45. Berdasarkan keadilan, bahwa berdasarkan kehendak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berdasarkan kehendak untuk ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan segala macam, kita ingin ada demokrasi, kita ingin akan ada reformasi. Kira-kira seperti itu. Peran partai politik dimasukkan dalam konstitusi. Jadi acuan kita mengatur kehidupan orang banyak, ya, selama revolusi industri 1 sampai hari ini, di Indonesia maupun seluruh dunia, orang diatur oleh kebenaran konstitusional. Ini membedakannya untuk masa sebelumnya, di mana orang diatur kebenarannya oleh kebenaran teologis misalnya. Kebenaran teologis, ya, yang menghasilkan teokrasi. Jadi karena kita bicara kebenaran konstitusional, kita menghasilkan demokrasi. Nah, kemudian setelah era revolusi industri ketiga, di ujung revolusi industri ketiga, saat kita sudah memasuki namanya revolusi digital, penggunaan teknologi informasi, komputasi untuk menggerakkan kehidupan kita sehari-hari, ada intersepsi, ada pembajakan yang diakibatkan dan dilahirkan oleh adanya revolusi digital yang mengatur kehidupan kita. Pembajakan secara positif adalah, baik saya, kamu, Mas Yanuar, atau kita semua, dibantu oleh revolusi digital, bahwa ada cara kita loh untuk bergaul dengan sesama manusia, yang itu tidak diatur oleh institusi-institusi politik yang ada hasil dari kebenaran konstitusional demokrasi.
bukan sudah diatur oleh partai yang hierarkis, bukan diatur oleh ormas yang hierarkis, bukan diatur oleh kelembagaan negara hierarkis, bukan bahkan juga tidak diatur dalam berbisnis oleh institusi-institusi bisnis yang hierarkis, ya, yang bersusun-susun. Karena apa? Dengan adanya revolusi digital, kita, saya, kamu bisa berniaga satu sama lain, bisa promosi diri, bisa promosi barang produk kita, bahkan tanpa kita harus punya menyewa agen marketing tertentu. Kita tidak perlu punya chief untuk marketing di perusahaan misalnya, karena kita juga bisa menggunakan channel apapun untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, menyampaikan dan menjual produk-produk kita. Oke, kita sudah masuk ke era itu. Pertanyaan, apa hubungannya itu dengan kebenaran konstitusional yang tadi mengacu kita sebagai acuan kita dalam berniaga, mengacu kita dalam berbisnis, dalam berpolitik, apa hubungannya? Nah, ini hubungannya. Dengan adanya revolusi digital, manusia mengalami satu hal yang saya sebut sebagai social upscaling. Social upscaling adalah masing-masing dari diri kita itu mengalami pembesaran skala. Dalam negara demokratis mengacu pada kebenaran konstitusional, pemerintah Indonesia itu hanya mengatur 270 juta orang. Tapi ketika kita memasuki era revolusi digital, ketika setiap orang di kita ini mengalami pembangkakan sosial atau social upscaling, saya bisa menjadi pribadi yang berbeda-beda. Saya bisa punya satu akun Twitter, saya bisa nambah satu akun Twitter lagi dengan nama lain, saya bisa nambah akun Twitter lagi dengan nama lain, saya bisa bikin akun Facebook dengan nama lain, tambah lagi dengan nama lain, tiba-tiba saya punya banyak kanal, saya punya banyak channel yang jumlahnya tak terhingga, dan kemudian masing-masing channel itu bisa menjadikan satu orang budiman, itu bisa punya banyak pribadi, satu orang Doni bisa punya banyak pribadi di akun Facebook, dan masing-masing punya follower yang banyak, di like banyak, dan Anda bisa menentukan perilaku orang banyak yang meng-like Anda, yang follow Anda, yang meretweet Anda, juga ketika di YouTube, juga ketika di Instagram, dan macam-macam. Kenapa? Ketika kita menghadapi era itu, sebuah negara seperti Indonesia tidak sekedar punya 270 juta penduduk. Pertanyaan sekarang adalah, kita menghadapi sebuah era di mana kita mengalami social upscaling. Ini maaf agak panas handphone saya, kita akan mati sebentar. Mungkin nih Mas Budimannya sedang HP-nya bermasalah. Jadi sambil menunggu Mas Budiman, mungkin aku masuk ke Mas Yanuar dulu kali ya. Mas, sepertinya kita mulai ke Mas dulu saja sambil kita coba hubung Mas Budiman nih di background. Oke, ini terutama sekali saya mau bertanya ke Mas Yanuar tentang tulisan Mas yang baru-baru ini. Soal visi pembangunan pasca pandemi itu, Mas. Kupikir ini cukup banyak yang bisa di breakdown oleh Mas Yanuar dalam kesempatan ini. Oke, ini terima kasih Mas Denny, teman-teman semua. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri, teman-teman yang merayakan. Setelah puasa Lebaran, ya kan? Mudah-mudahan setelah Corona ini era barunya kita nggak kedodoran. Gitu kan? Amin. Ya, oke. Gini, saya tadi menunggu dan mendengarkan dengan sangat perhatian tadi yang disampaikan oleh teman saya Mas Budiman tadi, karena kan dia menunjukkan menunjukkan tatanan dari sisi pendekatan lebih sosio-kultural teknologi gitu ya. Saya melihat dari kerangka kebijakan pembangunan yang saya lihat. Maksud saya itu begini, yang kita hadapi ini virus. Yang kita hadapi ini sesuatu yang sampai sekarang belum ada vaksinnya, belum ada obatnya, yang kita hanya bisa menghadapi ini dengan cara dengan cara menyesuaikan diri. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi mengatakan berdamai dengan virus itu, saya melihatnya adalah hidup bersama dengan virus. Sebagian dari kita akan terpapar, sebagian yang terpapar itu akan
sakit, sebagian yang sakit akan sembuh, sebagian lagi tidak akan sembuh. Yang repot adalah perlu berapa banyak dari komunitas ini terpapar sehingga virus itu kemudian mencapai apa yang disebut dengan kekebalan immunity. Meskipun tidak pernah disampaikan secara eksplisit ini oleh pemerintah, tetapi memaparkan populasi kepada virus pada hakikatnya itu sebenarnya. Padahal kita kan belum punya vaksin. Jadi daripada memperdebatkan itu, karena kita seperti kata Mas Budiman tadi, ini bukan perkara soal ekonomi atau kesehatan, bukan either or gitu ya. Ya sehat kalau nggak, maksudnya sehat itu nggak kena virus, nggak bisa makan ya mati juga karena nggak bisa makan. Itu kita harus mikir itu. Dan saya yakin Presiden itu punya empati pada orang-orang kecil, pada masyarakat yang kebanyakan masih sekarang ini justru butuh untuk segera bekerja kembali, untuk segera menghidupkan lagi roda, memutar kembali roda ekonomi. Saya mau memulai ini dengan catatan dulu bahwa ketika kita menghadapi virus ini, ketika kita hidup bersama dengan virus ini, kesadaran pertama adalah kemampuan kita menghadapinya berbeda-beda. Jadi, saya ulangi ya, kemampuan setiap individu, setiap kelas masyarakat untuk hidup bersama dengan virus ini, berdamai atau perang itu lain soal, tapi bersama dengan virus ini, itu berbeda-beda. Wall Street Journal nulis dengan sangat bagus. Ini kita tidak berada pada perahu yang sama. Kita berada di badai yang sama. Perahunya nggak sama, Mas. Tapi badainya sama. Ya kan? Nah, lain, kemampuan menghadapi yang berbeda-beda ini yang harus jadi perhatian. Maksud saya gini, kalau kita tahu seperti kata pemerintah bahwa 46 tahun laki-laki ya, yang lebih tua itu apalagi punya komorbiditas itu adalah kelompok rentan, maka yang diizinkan bekerja kembali 45 tahun ke bawah. Kalau rumahnya Mas Denny kamarnya ada 4, terus yang sepuh-sepuh yang sudah di atas 46 itu bisa dikarantina di satu kamar terpisah, mungkin berbeda ceritanya dengan Pak Sosro atau Bu Wati yang tinggal di RSSSSS itu. Rumah sangat sederhana sehingga untuk selonjor susah sekali gitu. Itu setengah mati. Anda masuk yang 45 tahun tadi yang sehat tanpa gejala pulang jadi carrier kan? Dia benar kan? Ada orang yang mampu hidup bertahan dengan virus itu dengan kemampuan yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Oke? Ini level individu. Nah, sekarang saya masuk. Yang saya sampaikan dalam tulisan dalam Kompas itu sebenarnya berpikir dalam kerangka negara, berpikir dalam kerangka pemerintahan. Saya lihat Mas Budiman sudah on lagi nih, saya nggak tahu mau Mas Budiman dulu diselesaikan yang tadi, atau saya mumpung saya bagian pertama yang untuk hidup berdamai di level individu sudah, nanti yang di level urusan pembangunan nanti gitu ya. Mas Budiman, karena saya tadi juga kebelet untuk pengen nyelesain yang Mas Budiman tadi. Silakan, Mas Budiman. Balik Mas Budiman nih. Oke. Monggo Mas. Bisa dengar? Bisa ya, kedengaran Mas. Tadi sekedar ini aja, tadi sekedar lagi masih ngasih gambaran secara kultural dan secara filosofi dulu ya. Jadi kita menghadapi namanya social upskilling. Di lain pihak dengan adanya COVID ini, dan ini juga sebuah era yang akan diperkirakan datang, tapi nampaknya datang lebih cepat. Juga bukan cuma mengalami namanya era social upscaling, tapi juga biological downscaling. Apa itu biological downscaling? Dulu kita dalam kebenaran konstitusional itu melihat dalam demokrasi kita melihat diri kita sebagai individu yang bebas, yang independen, ya. Tapi ternyata kita melampaui, individu kita melampaui institusi-institusi demokrasi yang ada, institusi bisnis yang ada, sehingga kita bisa mempengaruhi siapapun. Siapapun bisa menjadi punya pengaruh pada siapapun, dan siapapun bisa dipengaruhi oleh siapapun. Setiap orang mengalami social upscaling, ya. Tapi di lain pihak dengan adanya COVID, dengan new normal, kita juga mengalami yang namanya disebut biological downscaling. Apa itu biological downscaling? Seorang Doni bukan cuma punya banyak akun Twitter, banyak akun Facebook, YouTube, dan Instagram. Seorang Doni juga diurai dalam genomnya. Seorang Doni juga diukur suhu tubuhnya,
Dan kemudian dengan adanya tadi sinyal-sinyal warna yang disebut oleh Pak Doni tadi, bukan cuma satu individu, tapi satu kota pun bisa diukur suhunya, segala macam tingkat epidemiologi yang terjadi di kota itu, klaster-klaster penyebarannya, spreadernya, apakah ada super spreadernya. Setiap orang sekarang memasuki suatu era. Tadi adalah era kebenaran konstitusional, right? Setiap orang mengacu pada konstitusi. Ya. Tapi kita pernah diintervensi, pernah disela oleh satu era, terutama mulai tahun 2016 sampai 2019, terutama setelah ada pilpres di Amerika, setelah ada Brexit di Inggris, setelah ada pilkada di DKI, kita menghadapi yang kita sebut sebagai era post-truth, era pasca kebenaran. Apa itu era pasca kebenaran? Kita manusia diminta untuk keluar dari kebenaran konstitusional. Kita tidak lagi merasa berbangsa, merasa bernegara, tidak merasa berdemokrasi, tapi saya mulai melihat bahwa seorang Yanuar beda agama dengan saya, seorang Doni beda dengan saya, dan saya harus membenci Yanuar, saya harus membenci Doni. Sebenarnya itu adalah untuk dibelah-belah untuk karena kepentingan politik, kan? Betul kan? Kita masuk ke era yang orang sebut sebagai post-truth society. Satu masyarakat pasca kebenaran konstitusional, nggak peduli konstitusi, nggak peduli hak asasi manusia, nggak peduli hasil revolusi Prancis, kebebasan, persamaan, liberty, equality, fraternity, kebebasan, kesetaraan dan persamaan dan persaudaraan. Nggak peduli dengan itu semua, oke? Kita tiba-tiba beda-beda agama, beda suku, dan beda pilihan politik. Kita saling membenci. Orang menyebutnya sebagai post-truth society. Tapi dengan adanya pandemi, kita ditarik dari post-truth society. Kita diselamatkan. Ini jadi kayak... ditebus. Kita diselamatkan pada wilayah disebut sebagai kembali kepada kebenaran. Kembali pada normal. Cuma normalnya bukan normal, bukan kembali kepada apa namanya? Kebenaran konstitusional. Kita masuk kebenaran baru, yaitu kebenaran berdasarkan data. Data based truth society, kira-kira begitulah. Masalah kebenaran berbasis data. Yang tidak dikenal oleh kebenaran konstitusional, saya dengan kamu menjadi Indonesia hanya karena KTP aja, hanya karena paspor aja. Saya dengan siapa namanya? Saya dengan orang NTT tidak berdasarkan gen. Saya dengan Ahok tidak berdasarkan gen, tapi karena sama-sama pegang KTP Indonesia, sama-sama pegang paspor Indonesia, saya dan Ahok satu Indonesia. Karena konstitusi mengatakan demikian, undang-undang mengatakan saya dan Ahok satu Indonesia. Mungkin gennya berbeda, tapi saya dan Mahathir Muhammad mungkin sama DNA-nya ya, DNA-nya sama-sama Melayu muda. Tapi kebenaran konstitusional mengatakan bahwa saya dengan Mahathir Muhammad berbeda karena Mahathir Malaysia konstitusinya. Saya mengatakan konstitusinya Indonesia. Tapi dengan Ahok, DNA mungkin beda. Tapi saya secara konstitusional satu Indonesia dengan Ahok. Kira-kira begitu. Ya. Jadi intinya saya mengatakan. Nah, itu kan kemudian di era pasca kebenaran kemarin 2016 disikat nih. Tak, aku beda dengan Ahok, aku beda dengan ini, beda itu karena beda ras, beda agama. Oke? Tapi itu cuma 3 tahun saja. Kita sekarang masuk sebuah era disebut era kebenaran. Tapi bukan kebenaran yang pasca kebenaran, tapi era baru, kebenaran berdasarkan data sosial dan data biologi perilaku kesehatan kita, ya kan? Ini kan sama seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, yang lain-lain. Dulu ada era mereka hidup di sebuah wilayah di mana ada kerajaan Demak, kerajaan Mataram, Kesultanan Jogja, Kesultanan Solo, kerajaan Mataram Hindu, ya kan? Di Nusantara kan itu kan. Masuklah Portugis, masuklah Belanda, masuklah Inggris, masuklah Jepang. Terus ketika mereka merdeka, apa mereka ingin kembali ke zaman Jepang? Zaman Hindu, Mataram Hindu. Ingin kembali ke Demak? Enggak. Mereka masuk kebenaran baru, kebenaran konstitusional. Yaitu apa? Republik Indonesia. Bukan berarti setelah lepas dari penjajahan kembali ke Mataram Hindu atau Mataram Islam atau Demak. Enggak. Mereka masuk kebenaran baru. Kira-kira di Indonesia hari ini juga yang terjadi pada dunia hari ini. Setelah 3 atau 4 tahun kita diperkosa, ditindas oleh pasca kebenaran berdasarkan data untuk mengkhianati kebenaran konstitusional, sekarang kita keluar dari itu, bukan keluar sih, bukan kehendak manusia juga, bukan keputusan manusia untuk keluar dari itu, dipaksa oleh virus.
dipaksa oleh virus yang nggak jelas bentuknya, ada triliunan menyebar, memaksa kita segera keluar dari masyarakat pasca kebenaran. Virus kan nggak kenal warga negara, virus nggak kenal revolusi Prancis, virus nggak kenal pembukaan UUD 45. Virus mengancam kamu sehingga kamu dipaksa untuk berbasis kebenaran dua. Satu, kebenaran data dari perilaku sosialmu yang sudah kamu alami sebelumnya, tapi kamu hianati. Kira-kira begitu. Kita kan kemarin berdasarkan data juga, cuma data itu difabrikasi, dianalisis untuk mengkhianati kemanusiaan dan mengkhianati kewarasan. Post-truth itu Mas ya. Data itu dengan data micro target itu kita untuk menghina orang, menyelakai orang, menyerang orang karena beda agama dan suku. Sudah ada, kita sudah percaya pada data, pada revolusi dalam periode sosial upscaling kita sudah percaya pada data, cuma tafsirnya dipakai untuk mengkhianati data, mengkhianati kebenaran ilmiah. Virus menguasai kita, you kembali ke data, tapi kali ini you nggak bisa macam-macam, karena kalau macam-macam, kamu mati. Saya serang kamu. Itulah periode biological downscaling. Kita diurai dalam bermiliar-miliar neuron, kita diurai dalam bermiliar-miliar genom dalam tubuh kita, diurai dalam ratusan jutaan degup jantung dalam tiap bulan di tubuh kita. Pemetaan scaling dan biological downscaling ini melahirkan manusia baru, manusia berbasis data, manusia kebenaran berbasis data. Kebenaran di luar data sosial dan biological ini akan menghargai kemanusiaan. Kira-kira kalau seperti ini, masalah seperti apa yang lahir? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, teknologi seperti apa? Saya pikir ini harus kita bicarakan, bukan sekedar kita keluar dari PSBB, tapi kita Terima kasih. Oke Mas, ini ada pertanyaan yang terpantik nih karena pernyataan Mas soal bahwa virus ini adalah salah satu peluang kita untuk keluar dari post-truth, ya Mas ya. Tapi nanti dulu ditahan dulu Mas, aku ke Mas Yanuar dulu, Mas. Siap. Kita lanjut ngomongin soal Gimana kita lanjut ngomongin soal tadi kita bicara manusianya nih. Nah, next Mas Yanuar, tolong lanjutkan lagi tadi Mas yang sudah dibicarakan sedikit tentang pembangunan. Oke, Mas. Oke, Mas Denny. Thank you, Mas Budiman. Saya kira cukup provokatif itu, memaksa kita berpikir di luar kotak ya. Kotaknya tapi tepat ya, Mas Bud. Oke. Nah, saya nerusin ya tadi ya. Bagian pertama tadi saya bicara bahwa hidup bersama dengan virus ini, hidup berdamai dalam tanda petik bersama dengan virus ini punya implikasi. Satu implikasi yang memang harus kita address, harus kita lihat, kita akui, dan kita merespon adalah ketimpangan. Mas Ai itu di Kompas menulis dengan sangat bagus, ketimpangan risiko, ya kan? Yang saya sampaikan tadi. Caranya Mas Budiman, kemampuannya Mas Budiman, caramu Mas Denny, kemampuanmu dengan kemampuan saya berbeda. Berbeda dengan caranya Mbok Nah, Pak siapa, Didi, atau terpidana toba misalnya. Beda cara mereka menghadapi virus ini. Karena itu, kalau tadi Mas Budiman bicara mengenai sebuah tata baru, saya senang kalau bicara Mas Budiman itu karena sering diajak berpikir agak semi fiksi gitu kan. Tapi itu ada visi ke sana. Saya mau bicara lebih konkret yang saya tulis di Kompas itu. Kalau di tingkat komunitas atau di tingkat individu kita perlu sangat peka pada ketimpangan individu dan komunitas menghadapi virus ini sebelum vaksinnya ditemukan. Sebagai negara tetap perlu atau sebagai pemerintah tetap perlu menempatkan hidup bersama atau sesudah pandemi ini kurva normal baru ini dalam kerangka kebijakan pembangunan yang menggunakan kata Mas Budiman tadi lebih berbasis kepada kenyataan. Itu yang saya tulis di Kompas sebenarnya. Jadi pertama yang saya angkat, yang pertama yang saya gugat kalau boleh adalah
Setelah menghadapi virus ini, kita lihat seluruh capaian pembangunan 5-10 tahun ke belakang itu kayak riset. Pertumbuhan ekonomi drop, pengangguran melejit, kemiskinan naik lagi. Nah itu kan. Maka call pertama adalah gimana kita punya rencana pembangunan menengah ini. 5 tahunan ini gimana mau kita revisi? Kita revisi enggak? Apakah kita pakai istilah saya itu kalibrasi ulang enggak? Oke. Saya masuk ke 5 hal yang diangkat sejak awal pemerintahan Pak Jokowi periode kedua ini. Transformasi ekonominya seperti apa? Ekonomi ini, di ekonomi baru pasca krisis ini, bukan hanya ekonomi yang akan mengejar investasi, tapi tadi kalau kita bisa membuat sensor atau sensor itu menunjukkan satu kota seperti apa situasi tertularnya kita dengan COVID, melindungi pekerja enggak? Perlindungan pekerja kan seperti apa? Model ekonomi barunya seperti apa? Apakah akan lebih sensitif pada dinamika lingkungan hidup, krisis iklim, perubahan iklim, hak-hak pekerja? Karena mendatangkan investasi 150 miliar dolar itu sama pentingnya dengan memastikan keamanan pekerja. Sama pentingnya dengan memastikan hak-hak mereka. Sama pentingnya dengan memastikan ekonomi itu bertumbuh sustainable. Dito hal yang lain, Mas. Infrastruktur juga begitu, pembangunan sumber daya manusia juga begitu. Kita harus mau investasi lebih untuk IT dan untuk listrik. Karena kemarin selama pandemi ini harus kita evaluasi berapa banyak sebenarnya anak-anak kita yang bisa menikmati atau bisa menjalankan pendidikan di tengah pandemi ini. Itu gawat loh Mas, maksud saya gawat itu begini, saya tidak membesar-besarkan. Saya tinggal di desa ini di Jogja. Di kampung ini anak yang tidak sekolah karena pandemi, Anda kira mereka Mas, suaranya hilang. Oke. Ya, mereka menganggapnya libur. Masuk lagi suara saya sudah masuk? Udah, Mas. Oke, Mas. Aman. Nah, jadi UNICEF itu punya catatan. Dan saya ngobrol sama seorang UNICEF dan dia mengatakan, waduh, Pak, kayaknya perlu ada mode yang lain. Kita nggak bisa mengandaikan bahwa semua anak bisa mengakses mata pelajaran itu online. Mau lewat Google Classroom lah, apalagi atau pakai lewat Zoom atau lain-lain. Enggak kayak gitu itu. Nah, maksud saya, 5 sektor atau 5 visi presiden di awal periode kedua ini perlu kita tinjau lagi, perlu kita lihat lagi. 1, normal baru. Nomor 2, meresponnya dengan data, meresponnya dengan evidence. 3, lebih penting lagi adalah memastikan bahwa pranata untuk kita masuk ke normal baru itu ada. Ini saya tulis sangat spesifik ketika saya membicarakan soal sumber daya manusia itu. Health system capacity kita masih rendah. Kita masuk ke normal baru ini, kalau asumsi tadi tidak dipenuhi, repot kalau terjadi gelombang kedua. Saya mau melihatnya lebih fair begini. Narasi yang dimunculkan atau narasi yang dikeluarkan sekarang ini atau yang dipahami oleh publik adalah kita mau masuk ke normal baru ya. Jadi publik berhati-hati, jaga dirimu ya, cuci tanganmu, pakai masker, ya kan? Menurut saya narasi itu heavy, berat sebelah ke sisi publik. Narasi yang lebih fair adalah kita mau masuk ke normal baru ya. Untuk masuk ke normal baru ini, pemerintah memperkuat kapasitas kesehatan kita. Pemerintah akan meningkatkan jumlah tes. Pemerintah memastikan kontak tracing itu. Sehingga memang ini kerja yang timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Itu, Mas Denny. Jadi yang saya sampaikan ini mungkin lebih pragmatis, lebih terkait dengan kebijakan kita ke depan. Yang saya dorong adalah
RPJMN dilihat lagi, dievaluasi kembali, prioritas nasional dicek lagi, dampaknya COVID ini pada infrastruktur seperti apa, dampaknya COVID ini pada pembangunan sumber daya manusia seperti apa, model ekonomi baru seperti apa, bantuan sosial yang baru seperti apa. Mas Budiman tadi tidak menyampaikan, tapi saya proponen ide yang pernah dia sampaikan, yaitu UBI itu, UBI itu, Universal Basic Income. Kita sekarang setengah mati repot dengan soal targeting ini, kenapa tidak mencoba seperti itu? Di Australia mulai dibicarakan, di Singapura banyak negara sudah mulai mengerjakan itu. Itu cara berpikir baru, Mas. Kita tidak bisa menggunakan cara berpikir lama di era baru. Kita tidak bisa membangun negeri ini terburu-buru dengan cara lama karena kita mau terburu-buru segera masuk ke era baru. No, bukan itu. Jadi itu catatan saya. Lebih enak kita ngobrol. Udah hampir 1 jam kan? Kita ngobrol sama peserta yang lain. Oke, Mas. Siap. Tadi aku simpulkan beberapa masukan Mas terkait dengan pembangunan adalah kita harus kalibrasi ulang prioritas, juga kemudian memastikan health system capacity and quality kita juga mumpuni untuk menghadapi the new normal ini. Dan terakhir Mas Yanuar juga menyampaikan soal universal basic income. Nah, kita balik lagi ke Mas Budiman. Halo, Mas. Mas Budiman. Halo, dengar nggak? Ya. Oke, Mas. Ini aku mau bertanya nih. Tadi dari pernyataan Mas soal, kan kita hari ini bicara tantangan dan peluang policy making dan pembangunan dalam pandemi kan. Dan kalau kita ngomongin post-truth ini juga sadar tidak sadar mempengaruhi proses policy making kita gitu. Dan tadi Mas Bud menyampaikan bahwa coronavirus ini merupakan salah satu peluang kita untuk keluar dari post-truth. Tapi ternyata di media sosial gitu masih ada yang membangun kebenaran-kebenarannya sendiri, ya, teori konspirasi dan segala macamnya gitu. Nah, ini tanggapan Mas seperti apa gitu? Halo, Mas. Kalau bisa videonya, sebentar. Bisa, Mas. Tapi suara dengar nggak? Nah, kedengeran, Mas. Suara dengar. Video? Suara dengar. Videonya nggak ada, Mas. Mas. Video belum, Bud. Ya, sebentar. Ini nggak bisa nih. Oke, sebentar. Sorry. Oke, saya coba nanti yang lain. Nanti nggak apa-apa lah, nggak penting muka saya. Tapi intinya nanti gampang saya itu kan. Jadi intinya, kalau soal post-truth, bedakan antara fenomena dan apa yang menjadi yang reigning, yang apa ya, berkuasa, yang dominan. Tapi kan selalu ada. Orang bohong tuh dari ribuan tahun juga selalu ada. Orang butuhkan membangun fiksi, kalau kata Yuval Noah Harari. Dan apa yang disebut post-truth itu kan supaya manusia, untuk sisa-sisa supaya manusia itu bertahan membangun fiksi. Ingin survive dan ingin eksis di era yang meminta mereka harus berubah. Tapi biasa seperti itu. Jadi kita nggak usah khawatir. Tapi nanti saya akan menanggapi apa yang Mas Yanuar tadi, beberapa yang sebanyak policy ya. Tapi sebelum masuk ke sana, wajar kalau ada orang masih menggunakan post-truth, tetapi dia sudah banyak berkurang loh. Sudah banyak berkurang loh. Kebiasaan orang Indonesia untuk webinar tiap hari, untuk menggali, mengeksplorasi, dan mengelaborasi sebuah ide, itu adalah tradisi yang hanya kita temui dalam 2 bulan ini. Bahkan sebelum era pandemi, bahkan di era kebenaran konstitusional dulu, saya nggak ada tiap hari seminar, saya nggak ada. Hari ini orang itu di samping makan, ya, di samping yang lain, itu ada kebutuhan food for thought hampir tiap hari. Bagi saya, dengan segala kesedihan dan kemarahan kita karena pandemi ini, bagi saya ada sebuah kultur baru yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ini adalah sudah saya provok dari zaman dulu sebenarnya. Ayo, biasakan berdebat. Jangan biasakan pidato atau dengerin pidato. Kalau soal pidato dari zaman Mirabeau, dari zaman Jean-Jacques Rousseau, dari zaman Karl Kautsky segala macam, di abad 19 orang udah di pidato udah biasa gitu, dalam kerangka demokrasi ya.
isi demokrasi, isi kebebasan ini dengan pertukaran ide. Indonesia kan enggak. Indonesia kan tradisi pertukaran ide mati sejak tahun 65. Ya kan? Elit itu jadi malas baca itu sejak tahun 65. Iya. Elit politik, elit bisnis malas baca sejak tahun 65. Cuma bicara baca statistik, bicara bisnis plan, elit itu menjadi sangat kuantitatif sejak 65. Bukan berarti berdasarkan data ya, bukan berarti ada kesadaran data ya, enggak, bukan di situ juga. Kita bicara akal bukan berarti data, loh, bedakan ya. Ya, hanya statistik saja, data-data itu tidak dikasih jiwa. Yang disebut saya, yang kita inginkan sekarang adalah elit kembali berpikir grande. Apa yang disampaikan Mas Januar tadi, banting setir, mereview lagi 5 prioritas begitu ya. Itu bagi seorang teknokrat atau bagi seorang political leader nggak pernah baca buku filsafat, yang nggak pernah baca buku sejarah, apa yang disusun oleh Mas Januar tadi itu out of box itu out of box banget itu. Bagi mereka jauh lebih realistis berdoa ketimbang mereview. Bagi mereka lebih realistis membayangkan masyarakat pasca kehidupan. Bagi mereka lebih realistis membayangkan masyarakat pasca kehidupan, life after death, ketimbang memimpin sebuah organisasi negara yang harus membanting setir, ya kan? Harus membanting setir, merubah prioritas itu revolusioner itu sudah out of box itu. Tidak quote unquote disebut realistis policy making. Tidak. Itu bukan sebenarnya policy making. Itu adalah the way we think tentang negara. Nah, saya kira jadi masalah kita adalah kita dipaksa hari ini. Kita dipaksa berinternet. Dalam tanda kutip, teknologi juga sudah siap menawarkan mengisi new normal ini. Saya pernah bikin thread hari yang lalu. Sekarang kita hidup di era Internet of Things. Sebentar lagi perkembangan teknologi masuk pada disebut Internet of Everything. Bukan cuma machine to machine. Seperti 5 tahun ini, Internet of Things, tapi machine to human, machine to data, machine to process, process to data, data to human, data to machine. Seperti itu. Machine, manusia, proses, dan data. Internet of Everything, bukan cuma machine to machine. Tambah lagi, Internet of Nano Things, bukan cuma mesin, tapi nanomaterial dari mesin itu harus bicara. Bukan cuma human, tapi unsur biologi molekuler dari human itu juga harus bicara. Ya. Macam-macam. Nah, ini semua teknologinya udah ngantri, siap memberikan jawaban. Siap memberikan jawaban, dan di mana kamu nggak mungkin cari jawaban yang lain dari teologi, kecuali teknologi. Masalah kita kan ributnya soal teologi nih. Kita meributkan sesuatu yang sifatnya pra-renaissance. Kalau kita ributin teologi, kapan teknologinya? Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, dan teologi menjadi salah satu, dan teologi ketika masuk politik, agama ketika masuk politik adalah sumber hoax terbesar di seluruh bangsa loh. Bukan cuma Indonesia loh. Amerika juga gitu. Jerman juga pernah mengalami gitu, Eropa sebagian mengalami itu masih, ya, apalagi negara-negara berkembang. Sumber hoax terbesar ketika ada teologi dipasarkan masuk politik, ya kapan kita ke teknologinya, ya. Terus gimana caranya nih? Mana kita keluar dari situ? Apakah harus lebih baik kematian lagi? Apakah harus lebih baik orang miskin lagi? Apakah harus lebih baik orang nganggur lagi? Dan kemudian pada akhirnya revolusi sosial? Enggak, karena itu saya setuju dengan Mas Januar, saya pernah juga nulis itu. Satu-satunya cara ketika data berkuasa, data biologi, data sosial, data proses, data human, data mesin berkuasa lewat internet, disambung oleh internet, maka yang tersisa bagi manusia adalah 2. Imajinasi dan empati antar sesama. Cuma 2 itu yang bisa menyamakan manusia di era berkuasa big data human, big data nano, big data proses adalah imajinasi dan empatinya. Empati, UBI jawabannya, Universal Basic Income jawabannya. Pendapatan asasi universal.
Empati itu adalah bentuk kuantifikasi dari empati. Bentuk kuantifikasi dari empati adalah UBI. Saya ngirim slide namanya UBA, tapi itu nanti itu imajinasi. Ya. Oke. Bukan sudah hubungan antara capital dengan human, tapi hubungan antara spasial dengan human, hubungan antara knowledge dengan human, hubungan antara natural resources dengan human, hubungan antara data dengan manusia, hubungan antara kekuasaan dan manusia, itu semuanya harus diuniversalkan. UBI adalah baru hubungan antara modal dengan manusia, baru menguniversalkan hubungan antara modal dengan manusia. Nanti hubungan manusia dan ruang, dengan ilmu pengetahuan, dengan data, dengan kekuasaan, dengan community, dengan apapun, nanti diuniversalkan satu-satu. Saya kira itu. Kita mulai dari UBI. Oke. Oke, makasih Mas Budiman penjelasannya atas Universal Basic Income. Mas Yanuar juga endorsing gagasan ini Universal Basic Income. Tapi ini terkait Universal Basic Income saya juga punya pertanyaan. Sebenarnya kalau kita bicara BI berarti kan kita akan memberikan pendapatan bulanan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berumur tertentu gitu ya Mas ya? Kurang lebih. Ukurannya terserah. Oke. Ukurannya terserah, tapi biasanya disebut Universal Basic Income, tidak pakai ukuran ekonomi. Kalau batasan, ya saya ngusulkan ukurannya bisa 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas. Misalnya, ada orang yang sudah masuk akil balik misalnya, yang orang yang sudah dianggap kita dewasa untuk bisa menentukan uang itu dibelanjakan untuk apa secara independen. Itu aja misalnya ukurannya. Saya itu. Mungkin Mas Yunor punya ukuran lain, misalnya ini apa? Misalnya soal apa? Nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas biasanya bukan sosial ekonomi, karena ini adalah bahwa yang kaya, tidak kaya dapat semua. Tapi tidak ekonomi ukurannya, iya. Bisa umur misalnya, bisa kelamin mungkin, gender barangkali. Kira itu. Kasih. Oke. Mas, kita baik lagi bicara tentang behavior dari warga negara kita yang dalam konteks menggunakan uang kan ini bermacam-macam ya. Ada yang dialihkan ke kebutuhan konsumtif, ada yang ke kebutuhan produktif gitu. Dan salah satu yang saya tahu nih, ya koreksi kalau saya salah, bahwa latar belakang dikeluarkannya kartu bantuan pangan non tunai itu adalah juga untuk mencegah penyalahgunaan dana-dana tersebut, dana-dana itu kan dana kedermaan dari pemerintah gitu ya. Lalu diberikan kartu yang hanya bisa digunakan hanya untuk membeli pangan, tidak bisa digunakan untuk yang lain. Karena ada kecenderungan teman-teman kita dari kelas ekonomi tertentu yang menghabiskan uangnya untuk kebutuhan yang konsumtif saja gitu, tapi tidak produktif. Gitu. Nah ini untuk mensiasatinya gimana Mas? Untuk meyakinkan bahwa UBI ini benar-benar bisa bisa produktif gitu, bisa untuk membuat warga produktif. Baik Mas Yanuar, Mas Budiman yang mau jawab, boleh. Mas Yanuar lah, tadi saya udah ngomong. Nanti UBI-nya Mas Budiman lah, itu trademarknya Mas Budiman. Saya mau bicara gini Mas Denny. Saya itu juga tidak setuju kalau kita menstigmatisasi bahwa sebuah kelas tertentu masyarakat itu pasti kelakuannya seperti itu, gitu ya. Tidak. Yang kita lakukan sebenarnya saya tahu persis karena waktu BPNT, bantuan pangan non tunai dilahirkan, itu ketika saya menjadi deputi di kantor staf presiden. Saya masih ingat saya bersama Bu Deni Purbasari yang sekarang menjadi direktur utama Kartu Prakerja itu, beliau 1 deputi 3, saya deputi 2, kami mikirin ini panjang bersama dengan teman-teman dari TNP 2K. Sebenarnya BPNT itu kan diberikan kepada keluarga. Jadi dasar UBI-nya Mas Budiman itu juga terpikir menggunakan satuan terkecilnya keluarga, masih ada berbagai gitu. Tapi yang saya bilang BPNT tadi, sebenarnya itu justru membantu mengkoreksi selama ini sebelumnya. Anda pernah mendengar raskin kan? Beras untuk rakyat miskin itu kan? Yang orang miskin mau tidak mau diberi beras. Dan kalau Anda tahu karena kami ngecek langsung ke lapangan, kualitasnya itu nggak karu-karuan Mas. Mohon maaf, itu kadang-kadang itu beras yang tidak layak untuk orang. Maka dengan diberi kartu, ya bantuan pangan non tunai kartu itu bisa dibelikan kebutuhan pangan. Itu yang sekarang di periode kedua Pak Jokowi diekspan.
Kalau dulu untuk beras, untuk telur, jadi tidak harus beras, Mas. Bisa untuk telur, tapi memang makanan. Karena tujuannya memang untuk membantu kebutuhan dasar dan menaikkan suatu kesehatan. Kalau mau bulan ini belinya hanya beras saja, nggak beli telur saja juga boleh. Bulan ini belinya hanya telur, nggak beli beras juga boleh. Tapi mereka membeli beras yang ada di pasar. Dapat kualitas yang lebih baik kan? Iya. Dengan raskin tadi. Nah itu yang sekarang diekspand, Mas. Ke 20 juta keluarga. Coba saya cek ya, saya takut angka saya salah soalnya. Ke 10 juta keluarga. Oke? Ke 10 juta keluarga. Kartu sembakonya yang untuk 20 juta keluarga yang baru ini. Jadi sifatnya sama, Mas. Nah, sebenarnya ini kan model-model, kalau kita untuk Mas Denny dan untuk teman-teman ya, bedakan, ada skema perlindungan sosial, itu ada dua. Satu yang namanya jaminan sosial, yang kedua yang namanya bantuan sosial. Kalau jaminan sosial, kita ikut mengiur. Misalnya BPJS Kesehatan. Anda ikut mengiur kan? Iya. Anda ikut bayar kan? Nah, itu namanya jaminan sosial. Yang miskin dibayar negara. Maka BPJS bagi orang miskin menjadi bansos. BPJS Ketenagakerjaan, Anda mengiur. Itu berarti jaminan sosial. Kalau bantuan sosial, Anda nggak perlu mengiur, Anda dapat. Nah, itu bantuan sosial. Anda nggak ngiur. Yang dimaksudkan Mas Budiman tadi, nanti saya juga pengen mendengar UBA, tadi dia bilang ada yang baru lagi, saya pengen dengar apa lagi ide yang baru ini. Tapi intinya gini, ini semua yang menurut saya di masa pandemi dan pasca pandemi ini perlu dipikirkan kembali. Karena skema kita itu, saya tidak mengatakan terlalu beragam, tapi skema kita itu bisa disederhanakan. Bayangkan ya, kita punya KIP kuliah, kita punya program keluarga harapan, kita punya BPNT, bantuan pangan non tunai, kita punya kartu sembako, kita punya kartu prakerja, kita punya BPJS Kesehatan, kita punya BPJS Tenaga Kerja. Ini semua skema perlindungan sosial ini. Ini semua, ini bansos sama jamsos. Ini yang harusnya ditata ulang. Kalau database-nya jalan benar, kalau data kependudukan kita benar, reliable, database kesejahteraan sosial kita benar, DTKS, yang untuk basis pemberian bantuan itu, saya kira, dan uangnya disatukan, saya kira itu lebih meaningful bagi keluarga untuk mendapatkan support itu dari pemerintah. Saya kira, saya berhenti. Saya mau dengerin idenya Budiman yang baru ini soalnya, UBA, ada yang baru. Kemarin UBI, sekarang UBA. Gimana Mas Bud? Ayo, tak tungguin ini. Hey Mas Budiman. Masih mute. Oh, masih mute. Halo Mas. Nah. Oke, makasih. Jadi PowerPoint ini mau aku tampilin. Ada. Oke, nggak apa-apa. Sorry. Mejanya tentang ini apa namanya, ide sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial tadi ya. Ide bantuan sosial tadi menurut saya apa disampaikan Mas Yanuar sangat jelas. Cuma memang gini, ada kebutuhan saya untuk kemarin waktu saya bikin artikel, saya semacam menggabungkan antara bantuan sosial dengan jaminan sosial. Kenapa? Karena kita tahu bahwa perpajakan kita belum beres, belum rapi untuk bisa mengelola atau tidak bisa cukup kuat mencukupi dananya untuk mengelola bantuan sosial dalam pengertian yang dibutuhkan oleh warga negara, terutama menghadapi era pandemi corona ini. Sehingga memang kemarin saya sempat usulkan yang artikel yang pernah saya tulis adalah skemanya ada jejaring, yang saya sebut jujur, jejaring uang jaminan untuk rakyat itu. Jujur, betul aku baca jujur itu. Ya. Artinya jejaring itu sumbernya bukan cuma satu, yaitu negara, tapi juga dari warga. Sehingga jujur ini berbeda dengan UBI yang disebut sebagai bantuan, juga dengan BPJS yang disebut sebagai apa namanya jaminan. Tapi ini adalah kedua-duanya, ya bantuan ya jaminan. Ya jujur jaminan, jejaring uang jaminan untuk rakyat, kira-kira begitu. Jujur tanggap darurat, kira-kira seperti itu. Nah, kita ingin agar memang masyarakat itu bergotong royong, selain tentu saja negara menyediakan dengan gerakan, ya kalau kita pakai istilah keagamaan ini zakat lah, zakat merah putih lah kira-kira begitu.
dengan data dari tabungan-tabungan dari lembaga penjamin simpanan untuk menghitung berapa sih jumlah rekening yang ada di Indonesia. Nah, kemarin saya usulkan, bagi misalnya orang yang sekitar tabungannya itu 100 miliar ke atas, kita ambil aja, atau 100 miliar ke atas, 10 miliar ke atas, 10 miliar ke atas kita ambil tabungannya misalnya 10 juta. 100 miliar ke atas kita ambil tabungannya 100 juta per bulan. 100 miliar ke atas 100 juta per bulan, nothing, peanuts itu. Kita aja rekening itu, dan kemudian kita kumpulkan, kita pooling, dan itu menopang dari dana yang sudah disediakan negara, APBN juga ada, dari kemudian pungutan yang tabungannya 100 miliar ke atas dikutip sekitar 10 miliar seperti itu, dan kemudian di bawah kita lagi, nanti kemudian dipakai itu gabung dengan APBN dari APBD untuk menyantuni, bukan menyantuni, maaf, untuk memberikan jujur skema jejaring uang jaminan untuk rakyat itu. Sambil nanti kita memperbaiki soal penerimaan pajak kita. Ketika pajak kita diperbaiki, kita sudah bisa menerima namanya pajak progresif. Mungkin kita nggak perlu lagi ada namanya pungutan atau sumbangan iuran dari warga yang punya rekening. Ya sudah lewat mekanisme pajak. Jadi mekanisme iuran lewat besaran dari simpanan lewat masing-masing warga itu adalah untuk menanggulangi karena perpajakan kita belum cukup untuk menjadi satu sumber bagi pengadaan UBI itu. Jadi ini adalah siasat sementara. Sampai kemudian nantinya akan ada politisi, calon presiden yang berani mengatakan, oke, nggak usah ada lagi iuran, tapi sekarang saya akan perbaiki pajakan kita, sehingga kita punya cukup anggaran. Secara moral kenapa? Dan secara logis gimana? Menurut saya ini logis, ini berkaitan dengan omongan saya tadi yang awal, di presentasi awal, ya, bahwa manusia ini mengalami otomasi, mengalami digitalisasi, di mana orang akan cenderung untuk melakukan digitalisasi dalam mengajar keuntungan, ya kan, dengan robotisasi segala macam. Karena itu, ini harus kita perhatikan, Mas Yanwar, dan harus perhatikan. Dunia ini ada 3 skenario untuk memasuki era pasca pandemi ini, normal ini. Yaitu apa? Ada kecenderungan negara melakukan konsentrasi keuangan yang menopang industri-industri atau pemuda-pemuda besar. Konsumsi sebesar itu bisa menggerakkan lagi bisnisnya dan kemudian bisa merekrut dan menyediakan lapangan kerja bagi orang yang nganggur. Gitu. Ada pendekatan kedua, negara mengkonsentrasikan kekuatannya tapi dipakai untuk menjalankan fungsi sosial dengan seluruh warga negara, terutama kelas menengah ke bawah. Ya, salah satunya lewat UBI. Ini adalah negara-negara yang less demokratik, menguatkan negara, tapi dipakai untuk mengabdi pada kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Kalau yang pertama, itu adalah negara-negara yang mengkonsentrasikan kekuatannya dipakai untuk membail-out pengusaha-pengusaha besar. Ya, karena dianggap mereka too big to fail. Kalau mereka ambruk, kalau gajah ambruk, nindihin kura-kura, nindihin cik. Gajahnya daripada sakit, dibantu supaya tidak sakit. Kira-kira begitu asumsinya. Yang kalau kedua enggak, sama juga mengkonsentrasikan kekuasaannya dipakai untuk sosial, community work, kesehatan. Salah satu UBI tadi, pajak diperbaiki untuk UBI. Ada jalan ketiga, yaitu kembali ke community. Kalau jalan pertama, jalan kedua, itu yang jalan pertama ingin memperbaiki mekanisme pasar dengan mempertahankan pemain status quo yang ada, supaya bisa bermain. Yang jalan kedua, masih mempertahankan ekonomi pasar, tapi negara mengambil alih banyak hal menghadapi krisis ini, dan sumber daya untuk pakai menolong rakyat bawah. Atau yang ketiga, mekanisme pasar, tapi sekarang aktornya baru, yaitu community. Untungnya nih, sebelum krisis ini kita sudah punya namanya undang-undang desa. Sudah punya namanya dana desa. Itu sebenarnya bisa dipakai untuk mengambil jalan ketiga. Jadi itu jalan untuk menjadikan komunitas khususnya desa dengan badan usaha milik desanya menjadi kalau kemarin dalam undang-undang desa kita sebut sebagai self-governing community, di era pandemi mereka menjadi self-help community.
Selain self-governing, mereka juga menjadi self-help. Karena apa? Ada uang di sana, ada sumber daya alam di sana, ada ruang di sana, ya, ada badan usaha desa di sana, dan kemudian dipakailah itu untuk menjadikan desa atau komunitas ini menjadi aktor baru sebagai pemain ekonomi di era new normal. Saya lebih suka pendekatan kedua atau ketiga, tapi terutama saya prioritaskan pendekatan ketiga. New normal adalah melahirkan aktor-aktor ekonomi baru. Melahirkan aktor-aktor ekonomi baru untuk masuk pasar, dan kemudian aktor ekonomi baru ini adalah komunitas. Komunitas ini berbeda dengan korporasi. Korporasi itu jauh dari manusia, jauh dari alam. Tapi mereka punya big money dan puluhan tahun berkuasa di dunia, bukan cuma di Indonesia. Ya. Tapi dengan adanya pendekatan komunitas ini sebenarnya Nicholas Taleb, penulis Black Swan juga sudah ngomong gitu juga. Di era pandemi kita harus ke lokalisme. Lokal is the new cool. Community is the new cool di era sekarang. Tapi community-nya, kita sudah ada uang namanya dana desa, pakai itu untuk bikin new entrepreneur class baru, untuk bikin grassroots innovators di desa-desa. Nah, kita coba di inovator kita buat namanya grassroots innovation, inovator akar rumput. Sehingga kemudian mereka bisa tumbuh, menciptakan kedekatan dengan alam, dan desa diharapkan kalau mereka badan usaha milik desa berkembang, ini akan berbeda dengan badan usaha milik swasta besar. Karena apa? Badan usaha milik desa itu dekat dengan alam. Diharapkan mereka memasukkan kesadaran baru dalam berwira swasta, dalam berwirausaha. Apa itu? Kesadaran ekologis. Di samping kesadaran antropologis juga. Antropologisnya iya, ekologisnya juga iya. Selama ini perusahaan besar memakai antropologi untuk marketing. Marketing produk mereka, orang Jawa suka ini, orang India suka ini, orang Cina suka ini. Di antropologinya hanya dipakai. Kalau BUMDes pakai antropologi, tapi nggak usah baca buku antropolog besar. Kehidupan sehari-hari mereka sudah menjadi sumber kebenaran antropologis. Bahkan in their blood, dalam darah mereka. Kedua, AMDAL. Kita paksakan AMDAL, dipaksakan kepada perusahaan-perusahaan. Tapi AMDAL itu kan sesuatu yang dari luar. Bagi kalangan para pengusaha, profit takers, ini akan mengganggu saya punya kebutuhan untuk dapat profit. Tapi kalau BUMDes, ada modal sosial mereka untuk dekat dengan lingkungan. Saya pernah diskusi dengan BUMDes di Trenggalek. Menarik. Di Trenggalek itu, dari seluruh kecamatan, cuma 2 kecamatan yang nggak ada emasnya sebenarnya. Perusahaan Australia mau masuk tambang emas. Saya diskusi dengan BUMDes dengan kepala desa di Trenggalek. Ya, waktu saya pemilu kemarin. Saya diskusi dengan mereka. Oke, gimana keputusan kalian, BUMDes? Mas, kami menjaga lingkungan, BUMDes kami. Ya, betul, kalau kami menggali emas, kami akan kaya. Tapi kami nggak mau. Kami ingin menjaga lingkungan hutan di desa. Jadi BUMDes kami adalah mungkin wisata desa, wisata alam. Kita dapat keuangan, dapat untung. Nggak usah harus membuat tambang emas BUMDes kami. Itu contohnya. Saya belum ngomong, mereka dengan kesadaran sendiri ingin menjaga hutan, menjaga alam. Itu kalau BUMDes. Tapi kalau ada perusahaan lain masuk ke situ, mereka akan berpikir, nggak ada urusan dengan lingkungan, aku eksploitasi emas itu. Jadi saya menjadi saksi sendiri bagaimana orang punya uang, yaitu orang desa dengan BUMDes, antara emas, kerjasama dengan perusahaan tambang Australia, joint venture, perusahaan Australia joint venture, bikin kerjasama dengan BUMDes bersama, badan usaha milik bersama, antara banyak desa, mengelola perusahaan tambang emas. Mereka nggak mau, kami nggak mau gali emas ini, kami ingin bikin wisata aja. Ya, kalau kita bisa membuka aktor baru dalam industri ekonomi pasca pandemi atau new normal, maka kita akan ketemu yang seperti ini. Dan itu jadi kebutuhan. Di era krisis karena virus ini, menjaga lingkungan itu menjadi kebutuhan untuk eksistensi manusia. Saya kira itu. Oke. Makasih Mas Budiman. Mas Yanuar mungkin mau nanggepi dulu. Mas Tadi kan nggak bisa ya tuh Mas Budiman. Mau masuk baik lagi. Ada pertanyaan nggak dari peserta, dari teman-teman? Kita mau mulai jawab pertanyaan satu dulu ya. Ini dari Dinoroy Aritonang. Dalam kondisi emergensi dan abnormal seperti pandemi ini, menurut pengalaman dan pengamatan para panelis, apa yang menjadi kendala terbesar dalam pemerintahan Presiden Jokowi dalam mengambil pertimbangan kebijakan yang dipandang tepat?
dan apa yang menyebabkan kegamangan dalam pengambilan kebijakan? Waduh, Berat ya. berat ini. Mungkin Mas Yanuar dulu bisa jawab, Mas. Ya, saya udah banyak Saya ngomong. udah di dalam ya nggak bisa jawab lah. Saya udah nggak di KSP lagi. Saya udah mengundurkan diri sejak Desember. Mungkin pengalaman dulu, Mas. Gini. Gimana, Mas? Gimana? Saya ya, apakah ini menghadapi pandemi, apakah ini menghadapi masalah yang lain? Saya kira tantangan bagi pemerintah adalah satu, birokrasi. Birokrasi itu saya tidak melihat secara negatif sebagai sesuatu yang selalu menghambat, tidak. Tetapi birokrasi dalam hal pengambilan keputusan berjenjang itu yang menghambat. Jadi, saya begini, untuk nulis surat itu harus di-draft dulu, setelah di-draft naik ke eselon 3, eselon 3-nya oke, naik ke eselon 2, direkturnya oke, kemudian ditajuin kepada deputi atau dirjen. Kalau rapat harus menggunakan surat, berapa lama nyiapin surat? Sampai rapat harus segera jalan. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi, dulu kami mencoba memotong rantai birokrasi ini dengan membuat struktur yang lebih flat. Itu mengapa saya menangkap semangat Pak Jokowi membuang eselon 3 dan 4 sebagai upaya untuk menyederhanakan birokrasi. Karena memang harus diakui. Anda bayangkan bagaimana kita harus cepat mengambil keputusan kalau untuk memutuskan harus rapat, untuk rapat harus nunggu surat, segala macam itu susah. Jadi pandemi ini memaksa kita berpikir baru, menurut saya. Nomor satu itu. Nomor dua, sudah bolak-balik disampaikan Mas Budiman dan saya katakan dalam banyak kesempatan, menurut saya yang menjadi kendala terbesar adalah bagaimana data, bagaimana bukti, bagaimana pengetahuan digunakan untuk mengambil pertimbangan kebijakan. Itu. Jadi dua ini saya menduga sekarang pun ketika menghadapi pandemi ini, pengalaman saya dulu ya, saya tidak mau sok tahu. Tapi dari pengalaman dulu, saya menduga apalagi dalam keadaan krisis, birokrasi bisa jadi get in the way. Orang mengambil. Kedua, sekali lagi, bolak-balik, data evidence. Apalagi dalam case seperti pandemi ini, di mana perilaku virus itu ada ilmunya, di mana cara menghadapi hal semacam ini itu ada pakem-pakemnya. Saya melihatnya begitu dari pertanyaan Mas Dinoroy Aritonang tadi ya, menurut pengalaman saya ya. Jadi waktu dulu ini saya ketemu sama teman-teman mantan aktivis kan, Mas Bud dan teman-teman itu pernah waktu itu saya makan malam sama Mas Bud di satu kesempatan, terus Mas Bud ngomong, kamu nggak stres lah dari aktivis masuk jadi pembuat kebijakan gitu. Yang membuat saya stres itu bukan dari aktivis jadi pembuat kebijakan, Mas, tapi dari seorang akademisi masuk ke pembuat kebijakan. Kalau aktivis itu kan posisinya di mana ya kan, exercising power-nya kan jelas. Tapi kalau dari akademisi, Anda tahu bahwa sesuatu itu seharusnya dikerjakan, tapi karena alasan politis tidak dikerjakan. Itu bikin stres loh. Atau sebaliknya, sesuatu yang secara akademik, secara ilmiah seharusnya tidak dikerjakan, tapi dikerjakan, itu bikin, itu loh. Tentu ada banyak cerita, tetapi maksud saya yang paling penting bagi saya sekarang ini adalah itu juga mengajarkan kerendahan hati, ya kan? Sebagai seorang akademisi yang kemudian masuk ke pemerintahan, saya kemudian jadi berpikir dan jadi memahami, iya ya, memang ada batas-batas di mana sebagai pembuat kebijakan saya lakukan yang terbaik, konsideran akademik, konsideran teknis, konsideran teknokratik terbaik. Tapi when it comes into decision, ya memang itu politik. Kebijakan itu politik. Jadi saya menduga kok begitu. Nah ini Mas Budiman mungkin menjawab ini. Jadi waktu itu saya pernah diskusi dengan Mas Yanuar di ID tentang satu data. Iya betul. Ngobrol itu ya. Masih ingat ya? Ya, masih ingat. Ya. Itu karena saya kan waktu mau maju pemilu, saya mau membawa undang-undang baru. Dulu tahun 2009 saya bawa undang-undang desa goal. Ya. Saya tahun 2019 kemarin saya bawa mau
undang-undang itu salah satunya adalah untuk mengantisipasi pandemi. Jadi waktu itu undang-undang barunya itu menjawab pertanyaan tadi. Siap nggak sih pemerintah menghadapi pandemi ini? Gagap. Bukan cuma Indonesia. Sekali lagi, bukan cuma Indonesia. Banyak negara. Lihat Amerika sampai sekarang gagap. Ya kan? Sampai sekarang gagap. Juga gagap. Prancis juga maju mundur, kemarin dibuka, kemudian masuk sekolah, ada anak kena sekolah, ditutup lagi. Gagap. Ya kan? Jadi bukan cuma Indonesia. Nah, saya sebenarnya tadi mau mengajukan undang-undang judulnya Rancangan Undang-Undang Data Raksasa dan Pemerintahan 4.0. Undang-undang itu dimaksudkan untuk kalau satu saat negara menghadapi 3 ancaman, bencana alam nasional, menghadapi perang, dan menghadapi wabah, itu seharusnya kebijakan relokasi anggaran dan segala macam nggak usah didebatkan oleh politisi manusia lagi. Biarkan AI, biarkan mesin, biarkan data yang berbicara. Kalaupun ada manusia yang bisa menentukan kepala negara, rekomendasi dari mesin ini diiyakan atau tidak. Jika negara menghadapi perang, serangan mendadak, menghadapi bencana alam nasional, dan epidemi. Itu saya susun dengan tim tahun 2018 tuh. Belum ada corona, ya belum ada COVID. Jadi ketika COVID terjadi, udah saya tiba-tiba ingat dengan rancangan undang-undang saya yang gagal itu, gagal karena saya nggak kepilih ya. Gagal karena saya kepilih. Tapi kalau ada yang mau menunjukkan undang-undang itu silakan lah ya. Ya kalau mau undang-undang itu silakan orang lain. Ini bukan punya saya, ini kan punya masyarakat. Kemarin lewat saya saja mulutnya. Tapi intinya kayak gitu. Intinya kita harus punya rancangan undang-undang baru, undang-undang data raksasa dari pemerintahan 4.0 di mana untuk nggak usah banyak-banyak pasalnya, tapi kalau negara menghadapi perang besar, diserang, menghadapi bencana alam nasional, menghadapi pandemi, serahkan mesin, serahkan data, serahkan AI. Kalau ada keputusan hak prerogatif presiden, jadi dia sama kekuatannya seperti hak prerogatif presiden mengangkat pembantu-pembantu menterinya, maka satu-satunya manusia yang tersisa di Republik ini dengan ada undang-undang itu yang bisa mengatakan ya atau tidak atas rekomendasi AI atau artificial intelligence berdasarkan big data itu adalah presiden. Prerogatif. Oke, saya iakan keputusan ini. Dengan jumlah sekian kalau perlu mesin itu berbicara, data itu berbicara. Technologically speaking itu mudah, bisa dilakukan. Banyak hal yang sifatnya teknologis itu orang Indonesia mudah. Kita di Inovator ada ratusan orang bisa bikin aneh-aneh teknologinya. Masalahnya keputusan politik. Jadi kalau undang-undang menurut saya penting karena menghadapi era new normal, kapasitas otak manusia, kapasitas mental manusia, bahkan ketika dia adalah seorang kepala negara sekalipun, seorang menteri sekalipun, seorang rakyat biasa seperti kita sekalipun, itu sama. Di hadapan virus itu sama. Seluruh ilmu kita tentang epidemiologi, tentang kedokteran, tentang public health, bubar, dikoyak. Kalau kita ingat, kalau kita cermati, negara-negara yang cukup sigap menghadapi virus corona ini, itu cuma punya 3 syarat. Dan syaratnya harus lengkap. 1, kepercayaan kepada sistem bernegara yang tinggi. 2, kepercayaan kepada sains dan teknologinya tinggi. Dan 3, saling tolong-menolong atau kepercayaan atas sesamanya atau sebagai modal sosialnya juga tinggi. Mas, gimana dengan Vietnam? Kan teknologinya nggak tinggi. Kepercayaan pada sistem bernegara tinggi. Dan kepercayaan pada sesamanya tinggi. Amerika teknologinya tinggi, sainsnya tinggi. Tapi kok remuk, acak-acakan, kepercayaan kepada sistem bernegaranya tidak tinggi. Dan kepercayaan sesama manusia Amerika yang nggak tinggi. Antara red states, blue states, antara gajah dengan keledainya nggak tinggi. Meskipun teknologinya tinggi. Dan perusahaan-perusahaan teknologi IT-nya, biotech-nya juga nggak akur dengan Trump. Kita lihat Korea Selatan, kita lihat Cina, Taiwan. Saya amati negara-negara yang mampu untuk secara sigap menghadapi pandemi ini adalah negara yang dia menjadi tuan rumah atau host dari perusahaan hardware mobile technology. Samsung, Xiaomi, segala macam. Karena apa? Di hardware Samsung, di hardware Xiaomi atau hardware macam-macam itu sudah embedded alat surveillance, alat pengawasan. Nah, orang Korea kan banyak pakai Samsung,
Orang Cina bahkan pakai Xiaomi, kira-kira begitu ya. Karena mereka ada di sini, di tangan, sudah di sakunya, ya, sehingga pergerakan para pengguna mobile teknologi hub ini kemudian mudah terdata dan terawasi oleh industri hardware mobile teknologi negara masing-masing. Nah, kita kan hardware-nya mobile teknologi nggak terjadi, ya kan? Sehingga data itu nggak terkumpul, nggak terkonsolidasi dengan cepat, dan kemudian dikasih rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan Korea Selatan atau Cina, oke, lakukan nih, karena memang semuanya sudah terdata dan bagus. Jadi negara-negara industri hardware mobile teknologinya bagus, itu lebih cepat. Atau kepercayaan pada pemerintah yang tinggi, atau kepercayaan pada sesama yang tinggi. Saya kira itu. Kita sudah terbelah seperti Amerika akibat pemilu, sehingga kemudian menyebabkan sebagian masyarakat kita juga nggak percaya pada pemerintah. Pokoknya apa yang dilakukan Pak Jokowi salah, ya, sesamanya secara horizontal nggak percaya, dan kedua masih klinik, nggak percaya sains. Pada negara nggak percaya, terbelah, pada sesamanya terbelah karena beda pilihan politik, pada sesamanya nggak percaya. Nah, ini PR besar. Saya kira itu. Nggak bisa sekedar pendekatan teknokratis. Mas Budiman, aku pengen ngerespon lagi Mas dari pernyataan Mas terkait dengan negara-negara yang tidak gagap dalam menghadapi COVID-19 adalah kebanyakan adalah negara-negara yang home dari perusahaan mobile technology atau hardware lah seperti itu. Dan itu mempermudah surveillance terhadap iya Mas ya kan, itu mempermudah surveillance. Oke, kita kalau ngomongin George Orwell, ini aku kalau ngomong surveillance pasti aku langsung ingat dia. Aku langsung ingat Orwell. Apakah ini apa ya, seperti mau tidak mau kita akan masuk dalam realitas Orwellian ini gitu. Kita akan masuk seperti di 1984 gitu loh Mas. Karena pandemi ini. Ini menarik. Bagus. Ini mau saya jawab. Ada keresahan orang. Gimana nih kita akan masuk pada Orwellianism? Ya, bahkan bukunya Shoshana Zuboff yang bagus kan, yang The Age of Surveillance. Yeah. The Age of Battle of Surveillance, saya lupa. Berbicara itu bahwa pengalaman orang yang dimasukkan data itu menjadi komoditi kan, pengalaman kita ngobrol, pengalaman kita minum kopi, kita posting di Instagram itu komoditi, right? Jadi komodifikasi data Mas ya. Iya. Ya, Orwellianisme baru lah dari si Shoshana Zuboff bukunya itu. Surveillance kalau nggak salah judulnya. Pengalaman manusia menjadi komoditi perusahaan-perusahaan teknologi besar. Nah, ini hebatnya sains, hebatnya teknologi, dan hebatnya inovasi. Ini. Sekarang ada gerakan di Inggris terutama dimulai di Cambridge salah satunya, Manchester ikut kalau nggak salah, itu membuat teknologi Internet of Me. Internet of Me itu gini, individu selama ini kan dengan adanya Age of Surveillance atau Orwellian yang kamu takutkan tadi kan, setiap individu hanya menjadi produsen data, betul tidak? Iya. Tapi manusia kan tidak pernah menjadi data storage, dan manusia tidak pernah menjadi server. Data saya ada, data Mas Senior ada, data kamu ada, setiap orang ada data, setiap ranting pohon juga data, itu kan kira-kira begitu kan, setiap seekor semut juga data. Tapi server itu kan di Silicon Valley. Kira-kira begitu ya. Nah, Google macam-macam kan. Internet of Me ini adalah gerakan di mana setiap individu bukan cuma produsen data, tapi dia juga data storage sekaligus server. Jadi nanti adalah hak individu Budiman untuk membagi data yang sudah terbaca oleh diri saya ini secara cerdas lewat wearable device yang hanya saya yang bisa punya kodenya untuk masuk. Untuk saya bagi, mau saya bagi ke Mas Senior bisa, mau saya bagi ke Gojek bisa, mau saya bagi ke Grab bisa, mau saya bagi ke Tokopedia bisa, terserah saya. Jadi Internet of Me adalah gerakan untuk menjadikan manusia sebagai server, setiap individu. Teknologi sudah bisa, ada namanya, ada satu programnya di doktoral di Cambridge namanya Hub of Everything. Manusia sebagai hub of everything kalau nggak salah.
pusat itu di manusia. Jadi kalau blockchain, gerakan blockchain itu adalah gerakan demokratisasi data, di mana servernya menyebar ke setiap komunitas atau perusahaan dan dibagi rata aksesnya, itu blockchain. Tapi node-nya bukan individu, pelakunya adalah satu lembaga atau komunitas, tapi didemokratiskan, itu blockchain. Ini lebih radikal lagi. Ini individu. Jadi kalau UBI, Universal Basic Income, adalah data untuk tiap individu, Internet of Me adalah data untuk individu. Maaf, kalau UBI adalah dana untuk tiap individu, kalau Internet of Me adalah data untuk tiap individu. Oke. Kalau Undang-Undang Desa adalah dana untuk tiap komunitas, blockchain adalah data untuk tiap komunitas. Jadi kita sedang menghadapi era ini. Dana untuk tiap komunitas itu namanya Undang-Undang Desa atau dana desa, data untuk tiap komunitas namanya blockchain. Tapi kalau dana untuk tiap individu namanya Universal Basic Income, kalau data untuk tiap individu itu namanya Internet of Me. Oke. Jadi kita juga kesana, manusia bergerak gitu loh. Jadi takut maju ke depan. Ya. Oke, jadi Internet of Me ini untuk mensiasati realitas Orwellian itu, Mas ya. Jadi bagaimana tiap manusia itu berdaulat atas datanya sendiri. Gitu, Mas ya, kurang lebih. Oke. Mas Budiman, Mas Yanuar, kita akan undang salah satu penonton yang dari tadi udah mengacungkan tangan ini dan ingin mengajukan pertanyaan. Ini ada namanya Mbak Devina Anas, sorry. Devina Anas Ruron. Mbak Devina siap ya? Kita jadikan panelis ini untuk bisa bicara. Silakan Mbak Devina yang mau bertanya. Ya, siap. Terima kasih banyak, Mas Moderator. Ya, saya mendengar keduanya menarik sekali, Mas Budiman, Mas Yanuar. Terima kasih sudah bersedia sharing. Langsung saja, saya melihat di saat pandemi ini memang beberapa pemimpin di daerah-daerah juga ada yang beberapa terlihat tergagap menanggapi COVID ini, terutama karena kebijakannya kelihatan sekali tidak berbasis sains. Tadi udah sekilas dijelaskan oleh Mas Yanuar maupun Mas Budiman. Kemudian juga bahwa ada juga yang saya coba tanyakan, seperti tadi Mas Yanuar bilang bahwa kita diminta untuk bersiap new normal dengan menyiapkan masker dan sebagainya, tapi belum ada tindakan yang berimbang dari pemerintah, misalnya menambah tes ataupun menyiapkan rumah sakit tambahan, misalnya seperti itu. Nah, saya melihat juga beberapa ada kegiatan-kegiatan lokal seperti yang dibilang oleh Mas Budiman juga. Jadi mungkin di sekitar daerah sekitar saya, di mana beberapa ibu-ibu mulai mempertanyakan apabila memang dibuka bulan Juni, apakah mereka akan masuk atau tidak. Nah, semacam itu ada sedikit seperti civil disobedience gitu. Apakah memang seperti ini nanti akan bisa membuat pemerintah sedikit merubah kebijakannya menjadi bisa mempengaruhi pemerintah untuk merubah kebijakannya, misalnya melihat bahwa reaksi masyarakat seperti ada sedikit penolakan semacam itu untuk misalnya tidak menyekolahkan anaknya sesuai dengan ketentuan misalnya karena merasa lebih aman di rumah. Terus kemudian juga ya seperti itu, maksud saya pertanyaannya apakah civil disobedience misalnya gitu iya itu akan bisa merubah atau mempengaruhi pemerintah terutama dalam sisi lokal ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak. Ya mungkin Mas Budiman atau Mas Yanuar ada yang mau jawab? Saya sekalian cerita apa yang disampaikan, kebetulan karena Mbak Devina tadi bertanya, saya sekalian cerita apa yang disampaikan kami dengan Pak Doni ya. Kemarin aja ngobrol dengan Pak Doni, pemerintah rencananya adalah gini, pemerintah dengan datanya dari pusat Mas dalam hal Satgas akan memberikan rekomendasi warna per tiap kabupaten atau kota. Tiap jam 10 malam diganti. Tapi keputusan untuk menjalankan apakah
Kabupaten Banyumas misalnya sudah hijau nih, sudah nggak lagi oranye atau nggak lagi merah, tetap keputusannya adalah di bupati. Meskipun rekomendasi dari pusat sudah hijau, jadi ada keputusan manusia juga. Tapi bupati untuk memutuskan nanti ada protokolnya, mengajak Forkompinda, DPRD diajak ngomong, asosiasi guru, asosiasi pedagang, jadi kelompok-kelompok civil society di kabupaten itu diajak ngomong. Tadi malam, tadi barusan saja setengah jam yang lalu, misalnya di jam setengah 11 malam ya, bupati ngomong, telepon ke ketua DPRD atau ke ketua-ketua partai atau ketua-ketua ormas, telepon setengah 11 malam. Setengah jam lalu, kabupaten kita hijau. Gimana kesiapan masyarakat? Besok kita back to normal. Kalau udah hijau nih, itu dibicarakan. Jadi keputusan akhir adalah pada Pemda setempat dengan mengajak dialog DPRD, mengajak dialog ketua partai, ormas, asosiasi pedagang, atau guru. PGRI setempat misalnya. Itu begitu protokol yang akan dibangun. Jadi tidak semata-mata top down, tidak semata-mata ikut saja pada warna lampu, tapi tetap ada proses deliberatifnya. Dengan demikian diharapkan masyarakat, apapun keputusannya misalnya, merah nih gimana? Ya keputusannya udah menjadi keputusan bersama. Jadi lampu itu hanya sekedar menjadi referensi saja. Tapi referensi sangat ketat. Saya kira itu untuk mencegah civil disobedience. Terima kasih. Oke, Mas Yanuar mau nambahin mungkin? Saya nambahin sedikit saja. Saya kira tadi komentar Mbak Dewi tadi relevan ya. Artinya begini. Sekali lagi ini menuntut paradigma cara berpikir yang baru. Wah, Mas, nih kayak Mas Budiman tadi nih. Dengan normal ini mengubah seluruh corak interaksi kita. Saya nggak tahu apakah setelah kita kali seperti kemarin, ya kan? Apakah setelah vaksin ditemukan corak relasi kita akan kembali seperti zaman virusnya belum ada, lalu sudah terbiasa menjadi hampir adalah relasi yang dimediasi oleh teknologi ini akan menjadi makin kencang, akan di tren. Jadi sekali itu membawa juga titik risiko yang harus dihadapi. Ketika hidup kita ini semuanya tergantung pada itu. Halo Mas. Seharusnya pandemi ini membuat kita juga berpikir mengenai vulnerability kita. Nih jaringannya kayaknya terganggu nih. Mas Yanuar. Aduh, sayang banget. Ih, kepotong, duh. Mas. Cara bekerja berbeda. Nah, ini Mas Yanuar, ya. Bisa diulang Mas, tadi kepotong. Jadi pas lagi Mas ngomong, ada sekitar 10 detik, 5 detik lah tadi Mas Yanuar. Tentang apa? Tadi tentang apa yang kepotong? Tadi itu masuk ke apa tuh Mas ya? Persis sebelum saya berhentiin Mas itu Mas. Tadi. Sebelum saya memberhentikan. Oke, sebelum saya berhentikan. Saya ulangi saja. Jadi memang masuk ke era baru ini
menuntut cara hidup yang baru. Semua orang dipaksa menyesuaikan diri. Semua orang dipaksa untuk memastikan dirinya sendiri baik-baik saja, ya kan? Ini yang saya bilang di awal sekali tadi bahwa kemampuan orang untuk seperti itu berbeda-beda. Tidak semua orang bisa punya duit untuk beli pulsa. Tidak semua orang terkoneksi internet 24 jam. Ditambah tadi faktor risiko, vulnerability kita di zaman yang baru ini. Jadi, balik ke pertanyaan Mbak Devi tadi, saya kira itulah mengapa penting, dan tadi saya lihat ada pertanyaan yang menanyakan itu, itulah penting mengapa kita perlu membangun kapasitas dua-duanya, baik negara maupun warga. Dan warga ini bisa dibangun dengan idenya Mas Budiman yang tadi itu, jujur itu. Bukan hanya resources, tetapi juga akses rakyat ini, akses masyarakat ini pada sumber daya pembangunan. Ya memang eranya akan berubah, kecuali vaksinnya ditemukan besok pagi gitu ya. Lain soal. Tapi selama belum kayak gitu, we have to think lebih kreatif. Kita harus berpikir, kita harus bertindak lebih progresif melihat ini, berani menggunakan kacamata lain, kacamata yang baru melihat situasi ini. Begitu, Mas. Oke. Mbak Devina sudah ya? Sudah terjawab pertanyaannya. Next kita ada satu lagi nih yang angkat tangan, Mbak Restu. Mbak Restu, dipersilahkan. Mau mengajukan pertanyaan? Selamat malam, Mas. Halo, selamat malam. Nih, Mas Restu ya? Sorry, dikirain perempuan. Ya, Mas gimana, Mas Budiman, selamat malam. Selamat malam. Gini Mas, kita tahu bahwa vaksin COVID ini kan belum ditemukan ya? Belum. Nah, lalu ditaruh mana? Belum ketemu. Oke, gimana? Di Oxford katanya lagi di uji klinis ya? Atau di Cambridge? Banyak yang sedang mencoba menguji klinis atau banyak yang sedang mencoba banyak strain ini kan. Tapi intinya sampai sekarang belum ini kan. Oke, terus? Lalu selama vaksin ini belum ditemukan, lalu sektor apa yang akan bertahan, lalu sektor apa yang akan runtuh ini selama vaksin ini belum ditemukan? Itu aja Mas Denny. Gimana Mas tadi pertanyaannya? Sorry Mas. Sektor apa yang runtuh dan sektor apa yang runtuh ya? Sektor yang bertahan, lalu sektor yang akan naik apa? Oke. Tadi agak keputus soalnya. Oke. Makasih Mas. Mas Yanuar atau mau Mas Budiman dulu yang jawab? Budiman lah sekarang. Mas Budiman dulu. Mas Bud masih mute nih. Halo Mas Budiman. Udah kedengeran Mas. Pertanyaannya bisa diulangi, keputus tadi. Apa yang akan naik pasca pandemi ini, Mas? Oke. Yang turun kemungkinan manufacturing akan turun, pariwisata turun, tapi yang akan naik menurut saya adalah industri digital. Industri kesehatan, kesehatan digital itu kan enabler ya, bisa kemana aja ya. Yang nanti digital untuk menopang kesehatan dan pertanian. Ini lebih untuk salah saya sih sebenarnya. Saya pikir akan ada kebutuhan itu digitalisasi industri kesehatan dan pertanian. Jadi bioteknologi, bioinformatika untuk teknologi informasi plus kesehatan, sama juga dengan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan pertanian. Ya, menurut saya ini akan sangat menaik, akan sangat dibutuhkan, bukan cuma naik sebagai aspirasi, tapi memang kebutuhan itu pertanian dan kesehatan yang di enabler, yang dapat enabler dari industri teknologi digital.
Jadi menurut saya kalau teman-teman ingin berkembang nanti mengembangkan bisnis, dan kalau saya sih akan dorong untuk desa-desa. Kebetulan kita lagi bikin organisasi namanya Algoritma Desa, Aliansi Gotong Royong Informasi Teknologi Masyarakat Desa, Algoritma Desa. Nah, kita ingin para orang-orang IT di desa-desa membantu bumdes-bumdes mereka masing-masing dan mengembangkan agar teknologi IT ini bisa mengembangkan pertanian terutama. Sama kesehatan, telemedicine ya, saya kira akan banyak berkembang. Telemedicine untuk konsultasi kesehatan itu sangat perkembangan teknologi kesehatan yang paling rendah. Itu baru pada tingkatan untuk konsultasi. Kemudian nanti teknologi kesehatan yang sifatnya monitoring kesehatan, wearable device, itu akan sangat dibutuhkan dan akan banyak pasarnya. Kalau pertanyaannya tadi, masyarakat berbeda-beda nih, tidak sanggup bisa mengkonsumsinya. Disitulah peran negara. Disitulah peran universal basic income. Sambil mempertahankan dana desa juga, jangan dicabut, jangan diganti. Sehingga kemudian masyarakat, baik di kota maupun desa, punya modal awal untuk mengkonsumsi semua yang menjadi capaian atau terobosan-terobosan teknologi dalam bidang teknologi informasi untuk kesehatan dan pertanian. Saya kira ini harus menjadi arah kita. Jadi kalau kita bicara soal kebijakan nanti Kemenristek dan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, menurut saya harus banyak mendorong inovasi berkaitan dengan teknologi informasi di bidang kesehatan dan di bidang pertanian. Yang berkembang lagi adalah internet, ya, Internet of Things, Internet of Everything, Internet of Nano Things, Internet of Bio Nano Things, kemudian puncak kedaulatan manusia adalah pada Internet of Me, ya, sehingga bukan cuma kalau kita selama ini Internet of Things kan smart city, lebih maju lagi smart village. Besok ya kita harus smart community dan smart individu, smart individu. Internet of Me itu smart individu. Tapi agar individunya bisa, ya dikasih uang oleh negara. Supaya bisa, dari mana uangnya? Yang harus progresif. Atau kalau belum ya pakai zakat merah putih itu, gotong royong sambil disediakan juga. Nah, jadi saya kira kita harus meletakkan dalam rangka jangka pendek seperti itu. Yang paling tolong menolong ya, gotong royong ya, tapi negara menurut saya tetap harus intervensi. Sehingga memang nanti konstruksi kita tentang negara itu bukanlah bayangan kita sekumpulan birokrat yang mengisi posisi-posisi kelembagaan sosial politik administrasi, bukan itu. Yang disebut negara itu sebenarnya sebuah pranata publik yang diisi oleh manusia dan smart machine, yang diisi oleh smart human and smart machine. Harus ke arah sana. Itu new normalnya. Batasnya kapan? Nggak ada deadline. Deadline-nya adalah ya kepemimpinan politik yang visioner. Visioner saja nggak cukup, maaf. Kalau Pak Jokowi membayangkan, atau saya bayangkan sebagai visionary realis, seorang realis yang menggunakan instrumen-instrumen yang ada dengan visi, ya, ke depan visionary realis sudah nggak cukup ya. Kita butuh down to earth futurist. Masa depan yang membumi, yang punya social network, yang punya jejaring sosial. Itu penting. Karena kalau hanya sekedar futuristik tapi tidak down to earth, yang lahir adalah tech giant saja. Ukuran keberhasilan unicorn saja. Enggak. Kita harus membangun people's unicorn. Karena itu saya sedang dengan teman-teman kepala desa lagi ngomporin. Dengan adanya pandemi ini kalian harus bisa menjadi perusahaan big data. Saya bilang gitu. Terima kasih kepada panitia penyelenggara dari Bekerja Talks yang sudah mengadakan acara diskusi ini. Saya kira pelajaran yang paling penting dari era new normal ini adalah bukan teknologi yang utama, bukan perangkat-perangkat teknologi yang utama yang akan menjaga kesehatan kita dan keselamatan kita bersama, tapi jauh lebih penting dari itu adalah perubahan perilaku dan sikap kita dari masyarakat yang tidak percaya pada ilmu pengetahuan menjadi masyarakat yang percaya pada ilmu pengetahuan. Masyarakat yang tidak percaya pada data menjadi masyarakat yang percaya pada data. Ini bukan sebuah pilihan, ini adalah keharusan, dan karena itu juga seluruh pranata, sistem, dan banyak hal dalam kita mengelola berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara juga harus sesuai dengan semangat zaman ini. Kita membutuhkan manusia-manusia Indonesia yang
down earth futurist, manusia-manusia Indonesia yang bisa menyongsong masa depan dan membumi. Saya kira ini adalah sebuah revolusi mental yang sesungguhnya. Terima kasih. Saya Budiman Sujatmiko. Jadi dalam menghadapi new normal ini, saya kira sekali lagi kedua belah pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, memang harus menyiapkan diri. Kita akan masuk ke sebuah era baru, kita akan masuk ke sebuah zaman di mana kita hidup bersama dengan virus ini. Satu sisi, dari sisi individual kita harus menjaga diri, itu jelas, dengan seluruh measure-nya. Tapi di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban memastikan bahwa masyarakatnya memasuki new normal ini dengan aman, memastikan kontak tracing-nya jalan, memastikan tesnya lebih masif lagi, memastikan kapasitas kesehatan berjalan dengan lebih baik. Kalau tidak, nanti kita akan terburu-buru masuk ke era baru ini. Saya kira itu dari saya. Sekian dan terima kasih.